Bagaimana cara menggambar supaya lebih mirip? Apa rahasia para pelukis untuk membuat lukisannya lebih mirip 99% akurat? Dan apakah ini cara yang wajar atau cara yang curang? Di video kali ini aku akan membahas dan membongkar 4 rahasia keakuratan pelukis. Tetap di Rafael Seno Art. Halo Art People, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus berkarya. Gimana openingnya? Agak creepy ya, sudah misterius ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan membahas dan membongkar 4 cara rahasia yang digunakan oleh para pelukis ya, agar lukisannya itu menjadi sangat mirip dengan objek atau contoh gambarnya. Perlu diketahui ya teman-teman ya, bahwa beberapa pelukis ini menggunakan salah satu cara yang akan kita bahas ini. Namun tidak sedikit juga pelukis yang tidak menggunakan, bahkan sama sekali tidak menggunakan cara ini, alias murni skill ya, murni skill dan bakatnya. Nah, di sini kita akan langsung mulai aja membahas rahasianya. Yang pertama adalah grid. Nah, kalau misalnya kalian sudah pernah membuat gambar peta buta waktu SMP mendapat tugas itu, aku rasa kalian udah mengenal dengan cara ini gitu. Jadi grid ini adalah cara yang sering digunakan oleh banyak pelukis, bahkan hampir semua pelukis menggunakan cara ini awalnya ya, ketika belajar menggambar, kemudian sampai pada cara membuat supaya lebih mirip, itu mereka menggunakan, atau pelukis ini menggunakan cara-cara seperti grid ini. Nah, biasanya pelukis akan mempunyai kertas atau plastik yang bergaris-garis gitu ya. Biasanya ada sih yang jual ya plastik grid. Nah, itu kita tinggal tempelkan plastik grid ke gambarnya, atau yang kalau misalnya kertas atau contoh gambarnya itu sudah digaris-garis, kalian tinggal langsung kalian langsung aja nyontoh gambarnya gitu. Lalu medianya pun kita juga akan kita garis-garis juga sesuai dengan skala yang sudah kita tentukan, misalnya 1:4, 1:5, 1:6 dan seterusnya begitu ya. Nah, setelah kita membuat sketsanya dari garis grid-grid yang kita buat tadi, nah barulah kita akan membuat arsiran atau coloring begitu. Bisa dibilang ini adalah cara yang wajar bagi para pelukis, termasuk orang yang baru belajar melukis. Gitu. Yang kedua, jiplakan. Nah, cara ini mungkin bisa bikin kalian kesel ya. Tapi nanti aku jelasin kenapa pelukis-pelukis menggunakan cara ini gitu ya. Jadi, jiplakan ini ada banyak caranya. Yang pertama ini, dari jiplakan ini kita bisa membuat menggunakan kaca ya, di bawahnya dikasih lampu. Nah, kita tinggal menggambar di atasnya, kemudian ya kita jiplak lah kayak biasanya gitu ya. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu menggunakan plastik karbon atau kertas karbon. Nah, mungkin kalian pernah tahu ya, kertas karbon itu kita tinggal print aja, kita tinggal print gambar, contoh gambar, kemudian setelah itu disesuaikan, contoh gambarnya itu disesuaikan ukurannya dengan kertas yang mau kita buat, kemudian kita tinggal taruh, dijepitin di kertasnya, kemudian kemudian kertas karbonnya kita selipin di tengah-tengahnya, ya kita tinggal gambar aja begitu. Nanti setelah sudah selesai, kita tinggal copot, udah jadi outline-nya kan, kita tinggal arsir atau coloring gitu. Nah, cara ini mungkin banyak digunakan oleh pelukis-pelukis yang membuat lukis wajah di kertas. Termasuk aku sebenarnya juga menggunakan ini gitu. Tapi nanti aku akan jelasin kenapa aku menggunakan ini ya. Oke, lanjut. Next. Yang ketiga, proyektor.
Nah, sampailah kita pada cara yang lebih mudah lagi ya. Ini biasa digunakan untuk media gambar yang besar. 1x1 meter, 2x2 meter, 3x3 meter. Nah, kita hanya perlu caranya ya, kita hanya perlu menyiapkan proyektor, kita sorot contoh gambarnya ke media yang mau kita gambar, kemudian kita jiplak, coloring, selesai. Ya, beres. Gitu. Gimana menurut kalian? Next. Cara keempat, print out. Nah, cara ini adalah cara yang tidak boleh kalian lakukan, apalagi kalian masih belajar, masih dalam tahap belajar, ya. Tapi aku pernah menemui beberapa pelukis, nggak cuma satu pelukis sih, nggak cuma satu orang, ada beberapa pelukis yang menggunakan cara ini. Caranya kalian hanya perlu menyimpan gambar di flash disk, kemudian membawa kanvas mentah ya, membawa kanvas mentah yang halus, kemudian kalian berangkat ke tukang banner, tinggal cetak itu banner menggunakan media itu ya, bahan kanvas itu. Tinggal kalian cetak, selesai gitu kan. Itu udah selesai. Kalau misalnya udah selesai, ya udah kalian tinggal bentang, spanram, terus kalian tinggal gambar yang hasil udah jadi itu ya kan, supaya kelihatan itu memang benar-benar lukis tangan, memang benar-benar cat. Kalian tinggal tambahin aja tinta-tinta yang tadinya warna daun, warna apa, tinggal poles lagi aja, diulang gitu. Gimana, puas? Jadi dari 4 cara ini, aku pribadi pernah menggunakan 2 cara dari 4 yang aku sebutkan tadi, yaitu menggunakan grid waktu aku masih belajar dulu, dan lebih banyak di kanvas ya. Dan sampai sekarang pun kalau misalnya aku ngelukis di kanvas, aku menggunakan grid, apalagi lukis wajah. Tapi kalau pemandangan aku nggak pernah menggunakan grid. Kemudian yang aku gunakan biasanya menggunakan karbon. Nah, kenapa aku menggunakan ini dan kenapa para pelukis menggunakan ini? Mari kita bahas. Jadi teman-teman, ada banyak pelukis yang hidupnya itu memang seutuhnya untuk melukis, seutuhnya di dunia lukis, alias tidak punya pekerjaan sambilan atau tidak bekerja di perusahaan atau instansi tertentu gitu. Nah, dia memang benar-benar murni cari duitnya dari ngelukis itu. Nah, pelukis-pelukis ini memberlakukan hidup untuk seni dan seni untuk hidup gitu. Nah, jadi hasil karyanya tidak hanya sekedar untuk ajang pameran, tidak hanya sekedar untuk idealisme semata, tidak hanya sekedar untuk pertunjukan, tetapi juga pelukis ini bersifat ngamen ya. Jangan tersinggung teman-teman, mungkin beberapa pelukis akan tersinggung dibilang ngamen, tapi gini, bisa dibilang itu adalah kebutuhan komersial dari pelukis, karena ya untuk diperjualbelikan gitu, dengan produk jasa yang bisa kita tawarkan. Kita punya bakat, kita punya skill, dan kita menjual jasa kita, menjual skill kita gitu. Nah, jadi ketika seorang pelukis tidak menjalani idealismenya, tidak menjalani idealis sebagai pelukis, dia akan menggunakan cara ini untuk apa? Ya untuk menjual hasil lukisannya, supaya ya lukisannya cepat terjual gitu. Bisa dibilang wajar gitu loh, wajar ketika si pelukis dapat pesanan puluhan gambar, puluhan bahkan ratusan gambar yang harus cepat, ada deadline-nya, dan untuk mendapatkan efektivitasnya ya untuk mengejar waktu ya cara ini begitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang wajar menurutku gitu, dan bukan curang ya, bukan curang, karena ini bukan hanya sekedar untuk idealisme semata gitu, bukan untuk idealisme. Aku tekankan ya, pelukis yang memberlakukan hidup untuk seni dan seni untuk hidup, mereka punya 2 kebutuhan ya, seni untuk hidup dan hidup untuk seni, idealisme dan komersial. Idealisme itu adalah ketika seorang pelukis menggunakan perasaannya untuk melukis, menggunakan jiwanya, menggunakan segala teknik, menggunakan skill, bakat, semuanya untuk melukis, kemudian dipamerkan, kemudian
pertunjukan ke kalangan elit gitu ya, dan lebih eksklusif, dan targetnya adalah seorang kolektor seni, seorang konglomerat begitu. Dan sedangkan untuk kebutuhan komersial ya bisa dibilang ini targetnya untuk orang-orang yang memang senang lukis, tapi dia tidak mau mengeluarkan uang terlalu banyak untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan tersier, karena lukisan kan kebutuhan tersier gitu loh, bukan untuk koleksi tapi suka dengan lukisan. Jadi ya pelukis pun juga harus berperan di sini. Kalau misalnya nggak ada pelukis yang mau dibeli lukisannya dengan harga murah, terus gimana gitu loh. Banyak orang yang suka dengan lukisan gitu. Nah tapi gini, tidak disarankan bagi para pelukis yang baru mulai belajar ke ranah lukis, ke ranah dunia seni, ini diusahakan jangan menggunakan cara-cara jiplak, kemudian ya seperti menggunakan karbon, kemudian proyektor, kemudian malah sampai kepada print out, apalagi print out ya. Wah, jangan banget ya. Ingat, itu bisa merusak skill dan bakatmu. Jadi tolong jangan menggunakan itu, kecuali kalian sudah memang mahir, lukisan kalian sudah bisa terjual oleh kolektor, lukisan idealisme kalian sudah bisa terjual oleh kolektor, ya silakan aja. Kalau misalnya kalian bisa menggunakan itu untuk komersial, bisa menggunakan bakatmu untuk komersial, ya silakan. Tapi kalau misalnya kalian belum bisa menjual lukisan kalian, orang yang biasa aja, yang nggak terlalu suka seni aja, dia ngelihat lukisanmu kurang bagus, kayak gitu kalian mau menggunakan cara-cara seperti itu masih kurang. Jangan sampai. Nah gitu, aku bisa ngelukis wajah, aku bisa menggambar wajah dengan kemiripan yang cukup lumayan ya, walaupun tanpa menggunakan jiplakan, walaupun tanpa menggunakan grid, aku bisa. Tapi waktunya itu cukup lama untuk menggambar itu. Aku butuh waktu mungkin seminggu untuk sketsa aja gitu. Itu belum coloring, belum arsiran. Jadi kalau misalnya ada yang beli lukisanku, ada yang mau mesen lukis wajah, minta tolong bikinin lukisan semirip mungkin, besok minggu depan diambil. Kalau mau langsung ya bisa, cuman ya pasti bakal tekor juga, itu nanti konsumen pada kabur gitu loh. Makanya aku harus menggunakan cara itu. Jadi di video ini mudah-mudahan ya teman-teman paham semua, jadi jangan berburuk sangka, apalagi sampai bilang ternyata pelukis itu curang ya gitu ya. Enggak, kita ini kan sama aja gini loh, ini sama aja sulap. Sulap ada triknya. Nggak mungkin sulap mengeluarkan burung tiba-tiba keluar dari telapak tangannya tanpa ada trik. Nggak mungkin gitu loh. Dan ini sama halnya juga dengan mencari ikan. Kalau kalian pengen skill, kalau kalian ingin perasaan, kalau kalian ingin menikmati mendapatkan ikan, kalau kalian ingin merasakan betapa indahnya alam sambil mencari ikan, ya mancing. Tapi kalau misalnya kalian mau cari ikan cuman untuk dijual, untuk jadi untuk jadi pekerjaan kalian, kalau misalnya kalian mancing dapat 1, 2, jadi harus pakai jala gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa membedakan antara yang idealisme dengan yang komersial begitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa mengobati rasa penasaran kalian. Contoh yang baik, buang yang buruk, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya, salam art people.